Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prestasi, perkenalkan nama saya Muhammad Furqan Ramadhani, asal sekolah SMP Negeri 4 Paringin, Kabupaten Balangan. Saya finalis lomba OSN bidang IPS, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Halo sahabat prestasi, pada hari ini, Senin, tanggal 24 Agustus 2026, saya sedang berada di salah satu perkebunan karet milik warga Desa Gampah, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Pada observasi mandiri kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ekopedagogi berbasis kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan dengan tema transformasi ruang dan ekonomi berkelanjutan. Adapun subtema yang saya angkat adalah analisis alih fungsi lahan kebun karet menjadi fasilitas publik dan perkantoran. Pada masa lalu, perkebunan karet di Desa Gampah merupakan warisan komoditas rakyat sejak era kolonial hingga pembentukan Kabupaten Balangan. Karet bukan sekedar tanaman, tapi identitas budaya bertani secara turun-temurun. Pasca pembentukan Balangan sebagai kabupaten mandiri, kebutuhan pusat administratif mendorong penetapan Paringin Selatan, termasuk Desa Gampah, sebagai pusat perkantoran dan pendidikan. Sehingga terjadi perubahan struktur sosial, yakni terjadinya pergeseran strata dan profesi dari masyarakat agraris, petani karet, menjadi masyarakat jasa, buruh, dan pegawai. Generasi tua yang menggantungkan hidup dari bertani mengalami kebingungan alih keterampilan, sementara generasi muda lebih tertarik bekerja di sektor formal dan jasa akibat keberadaan sekolah dan kantor baru. Pengawasan alih fungsi lahan yang cepat mengurangi tutupan vegetasi, penyerap air, dan mengubah mikroklimat. Suhu udara lokal terasa lebih panas. Lahan kebun karet yang dulunya membentang luas kini terfragmentasi oleh bangunan beton, jalan raya, dan saluran drainase buatan. Adapun dampak ekonomi jangka pendek berupa penjualan atau ganti rugi lahan memberikan cash flow secara mendadak bagi warga, serta munculnya peluang usaha baru berupa kos-kosan, warung makan, dan jasa fotokopi. Namun, ada juga dampak jangka panjang berupa ancaman ketahanan pangan lokal dan hilangnya recurring income, pendapatan harian atau mingguan dari hasil getah karet apabila uang ganti rugi tidak dikelola secara produktif. Saat ini, saya sedang berada di salah satu perkebunan karet milik warga yang dialihfungsikan menjadi area perkantoran dan sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, maaf mengganggu waktunya. Jadi saya ingin mewawancarai Bapak sebentar. Adapun pertanyaan yang saya tanyakan, jadi sudah sejak kapan Bapak memiliki perkebunan karet ini? Di sini sejak tahun 2008 saya beserta keluarga menjual lahan ini ke pemerintah untuk pembukaan lahan, yaitu untuk pembukaan seperti sekolah, perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Apakah Bapak mendapat ganti rugi atau manfaat dari alih fungsi lahan ini? Di sini kami mendapatkan ganti rugi, dan ganti rugi itu kami manfaatkan untuk membuka usaha lain seperti UMKM, pupuk kecil-kecilan, dan sebagainya. Terima kasih Bapak, maaf mengganggu waktunya. Pembangunan fisik perkantoran dan sekolah di Desa Gampah tidak boleh mengorbankan keseimbangan ekologis dan kearifan lokal bertani. Pembangunan berkelanjutan yang sejati baru tercapai jika modernisasi infrastruktur berjalan berdampingan dengan pelestarian fungsi lingkungan dan perizinan mata pencaharian warga. Pesan untuk generasi muda, sebagai penerus bangsa, kita tidak boleh lupa terhadap tanah tempat kita menjadi. Modernisasi dan pendidikan adalah kunci masa depan, tetapi kearifan lingkungan lokal adalah fondasi kehidupan kita.
Sekolah boleh berdiri megah di atas bekas kebun karet, tetapi ilmu menjaga alam tidak boleh terkubur di bawah betonnya. Demikianlah hasil observasi mandiri yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sampai jumpa dan salam prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.